Haleluya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Saya hari ini berbicara dengan tema berkat di masa sulit, saudara. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit kita mengerti, masalah-masalah yang kita alami, bukan hanya masalah pribadi tetapi masalah keluarga, bukan hanya masalah keluarga, masalah di pekerjaan, bukan hanya masalah di pekerjaan, masalah di mana-mana saudara, bahkan di jalan pun kita banyak mengalami masalah. Tetapi saya percaya bahwa lewat setiap masalah ada maksud Tuhan, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita? Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tidak pernah memiliki yang namanya perubahan. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah. Bahkan yang dulunya orang tidak pernah mengenal yang namanya Android. Orang tidak pernah mengenal yang namanya orang video call. Semuanya ada perubahan secara dunia. Namun Allah yang kita sembah, Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya Alkitab itu saudara, dia Alkitab yang tidak pernah berubah. Dia Alkitab yang tidak pernah yang namanya jadul. Alkitab itu tidak pernah yang namanya usang. Dia Alkitab itu yang dia selalu terbaru dan selalu yang namanya menghadapi tantangan setiap zaman. Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan kita itu Allah kita, Allah Yahweh. Dulu pernah menyelamatkan bangsa Israel. Dulu pernah mengalami Tuhan, bangsa Israel itu pernah mengalami dulu mukjizat. Maka hal yang sama akan terus kita alami di masa kini. Cuma yang menjadi problemnya saat ini adalah kedagingan kita yang lebih besar dibandingkan dengan iman kita kepada Tuhan. Kedagingan kita lebih menonjol dibandingkan keintiman kita dengan Tuhan. Kekhawatiran kita lebih besar dari apa? Dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, dari mana kita tahu bahwa keimanan di zaman sekarang ini lebih menipis dibandingkan zaman dulu? Sekarang ini sudah banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang-orang ateis sudah banyak saudara. Tidak mengenal lagi Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa saudara? Mereka melihat bahwa kok Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Tetapi saya percaya orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Walaupun bumi ini hancur, walaupun daging ini lebur lenyap, Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat percaya bahwa akhir-akhir ini ketika kita banyak mengalami persoalan, Tuhan akan menyatakan penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya setiap waktu bagi setiap kita. Tetapi seringkali kita sulit untuk menyadarinya. Seringkali kalau kita mendapatkan pertolongan, kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu hal dari usaha kita. Kita beranggapan itu adalah sesuatu hal yang kita dapat dari kekuatan kita ketika kita melewati sebuah masalah. Padahal itu adalah sebuah pertolongan Tuhan. Itu adalah pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjalani hidup ini sebagai umat Tuhan, kita jangan pernah menyerah untuk terus melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Akhir-akhir ini saudara, Tuhan membawa saya kepada sebuah proses-proses yang sulit saya mengerti, sulit saya memahami. Namun satu hal yang saya percaya, tidak selamanya kegelapan itu ada. Tidak selamanya orang menderita. Ada waktunya matahari terbit. Ada waktunya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, kita untuk melewati hidup ini kita jangan pernah menyerah, kita jangan pernah kecil hati, kita jangan pernah yang namanya melenceng ataupun meninggalkan Tuhan.
Sebab apa? Alkitab mencatat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Dibacakan, yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Cukup sampai di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan. Artinya apa? Hidup ini adalah sebuah perlombaan, sebuah pertandingan iman. Kalau sebuah pertandingan, saudaraku yang terkasih, berarti ada perjuangan untuk mencapai kemenangan. Ada perjuangan untuk yang namanya untuk berlatih. Dan saya percaya untuk kita bisa mencapai sebuah kemenangan tidak ada hal yang instan. Untuk mencapai sebuah kemenangan harus ada perjuangan, harus ada air mata, harus ada pengorbanan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang namanya seorang petinju di atas gelanggang, di atas panggung, saudara, dia bertinju tanpa latihan. Dia harus menjaga tubuhnya, dia harus menjaga apa yang dia makan, dia harus menjaga stamina tubuhnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada banyak orang Kristen, awalnya diawali dengan roh, tetapi diakhiri dengan daging. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan yang dulunya luar biasa. Bahkan di tempat ini juga saya bisa menemukan yang dulunya begitu hebatnya melayani Tuhan. Ternyata saya juga berjumpa, ternyata dia kehidupannya sudah meninggalkan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Rasul Paulus katakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Di mana kita akan mengalami sebuah perlombaan, terus mengalami sebuah proses. Lagi pula saudara, kalau kita tidak mengalami proses, kalau kita tidak mengalami yang namanya kegagalan di dalam hidup ini, di mana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Di mana kita berkata, Tuhan terima kasih. Di mana kita berkata, Engkau hebat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justrulah di dalam kelemahan kita Tuhan menyatakan kuasanya. Justrulah di dalam penderitaan kita kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Tidak ada mukjizat di tengah-tengah kehidupan yang baik-baik saja. Tidak ada yang namanya pelaut hebat di laut yang tenang. Pelaut hebat adalah terlahir di ombak yang kuat. Katakan amin. Seorang petarung yang hebat dihasilkan dari sebuah proses yang berat. Ada 3 kunci untuk kita bisa mengalami berkat di masa sulit, saudara. Yang pertama adalah kita harus bangkit dan menghadapi setiap masalah. Katakan bersama saya, bangkit dan hadapi. Kita harus menghadapi setiap persoalan kita. Kita jangan KO, kita jangan menyerah. Tetapi kita harus menghadapinya. Ada banyak orang ketika mengalami masalah, dia lari dari masalah tersebut. Suami istri ketika mengalami masalah, mereka lebih memilih menyerah bercerai dibandingkan mengakhiri sebuah problem itu. Mengakhiri dengan kemenangan. Ada banyak orang ketika bekerja di suatu perusahaan, dia mengalami masalah yang besar. Dia memilih untuk beresign, dia memilih untuk berhenti dibandingkan apa? Dibandingkan dia menjalani atau melewati proses tersebut. Ada banyak orang anak-anak muda juga di dalam setiap perkuliahannya. Mungkin dia tidak sanggup lagi membayar uang kuliah, bayar kos untuk makan dan sebagainya. Masa bodohlah dengan kuliah, udah saya mundur saja. Ada banyak kita mengalami tantangan-tantangan seperti ini. Tetapi yang saya mau katakan, tantangan bukanlah penghalang kita untuk mencapai berkat Tuhan. Tetapi tantangan adalah kita jadikan sebagai sarana untuk kita meraih berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena sesungguhnya di balik sebuah proses ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Seperti umat Tuhan, bangsa Israel di padang gurun. Mereka harus melewati padang gurun dulu. Baru mereka bisa bertemu yang namanya negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya mau katakan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan.
Tidak ada kebahagiaan tanpa proses. Amin saudara. Tidak ada promosi jabatan tanpa proses. Tidak mungkin saudara masuk kelas 1 SD langsung tiba-tiba jadi kelas 1 SMA. Tidak mungkin. Harus melewati ujian proses tahap demi tahap. Sehingga apa? Ketika engkau masuk di kelas 1 SMP atau SMA, kamu sudah matang melewati setiap tangga, anak tangga dan anak tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari setiap kita jangan lari dari setiap persoalan. Tetapi kita harus bangkit untuk menghadapinya. Lagi pula saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Alkitab berkata. Seringkali kita yang alay, kita merasa tidak mampu. Padahal Tuhan yang memberi kita hidup merasa kamu mampu. Walaupun kemampuan ini tidak bisa pukul rata. Kemampuan saya menghadapi persoalan dengan kemampuan Pak Gervon Faber itu berbeda. Kemampuan saya dengan kemampuan Faber dan Pak Gervon itu berbeda. Dan masalahnya juga berbeda. Belum tentu Faber kalau Tuhan kasih ke dia masalah saya dia kuat, dia bisa bunuh diri. Bisa nanti inna ilahi kan? Belum tentu. Artinya apa? Tuhan tahu kemampuanmu. Katakan kanan kirimu, Tuhan tahu kemampuanmu brosis. Tuhan tahu kemampuanmu, tak perlu merasa bahwa pencobaan yang saya alami ini terlalu berat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia, bukan kekuatan orang Kristen, tetapi semua manusia mengalami persoalan, mengalami problem yang sama. Yang membedakan kita adalah sikap, respon kita menghadapi sebuah masalah. Nah ini, kalau sudah masuk di ranah respon, ini akan menentukan dia anak siapa. Amin. Kalau sudah masuk ke ranah respon, ini akan menentukan dia ini anak Tuhan Yesus atau bukan. Anak Tuhan Yesus ketika mengalami masalah dia tidak lari walaupun berdarah-darah sedikit pun dia tidak akan pernah lari dari lapangan. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah lari. Amin. Bapak kita tidak pernah lari. Ketika dia berdoa di atas Getsemani dia berkata, kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia tidak menawarkan melarikan diri, tetapi dia berserah kepada Allah Bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Dia mengakhiri di atas kayu salib. Dia tidak lari. Inilah yang membedakan kita dengan dunia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan apa? Kepadamu apa? Jalan keluar. Allah kita memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita bisa memahami dan mengerti jalan keluar apa yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita memiliki kepercayaan sepenuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan pernah takut untuk menjalani hidup ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia Tuhan yang pernah menyelamatkan bangsa ini, bangsa Israel, maka dia Tuhan yang sama juga bersama dengan kita sampai saat ini. Tetapi memang sulit ya. Sulit juga kita untuk bisa mengalami ini. Sulit kita untuk bisa percaya dengan ini. Hanya dengan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kau berkata, wah Pak Gembala pintar ngomong begitu kalau tidak ada masalah. Tidak saudara. Saya juga berkata, saya juga berbicara seperti ini. Menguatkan saya. Meneguhkan saya bahwa Tuhan masih bersama dengan kita.
Tuhan masih bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika bangsa Israel dari Mesir berjalan, lalu mereka terhenti melihat ada laut merah di depan mata mereka. Sepertinya sulit untuk bisa mereka lalui laut merah tersebut. Ada tantangan, apakah Tuhan berkata kepada begini, wow ada laut merah, putar balik, cari jalan pintas, jalan gang tikus. Apakah Tuhan katakan buka wase, cari jalan keluar? No, Tuhan berkata hadapi. Amin. Siapa yang percaya bahwa masalah bukan kita hindari tetapi untuk kita hadapi? Amin. Kita percaya bahwa setiap persoalan itu harus kita hadapi, bukan untuk dihindari. Maka ketika ada komitmen untuk menghadapi masalah, maka di situ terjadi mukjizat. Ketika Musa melihat bahwa harus dihadapi sebuah tantangan itu, maka terjadi mukjizat di situ. Dia mengangkat tongkatnya, tongkat berbicara tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan. Dia mengangkat tongkatnya, maka laut merah itu terbelah. Bangsa itu melewatinya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, tidak lari dari sebuah masalah, maka di situ telah terletak mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika engkau mengalami masalah, jangan bimbang, ada lutut. Berlututlah di hadapan Tuhan, angkat tanganmu biar Tuhan turun tangan. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa membalikkan keadaan. Jangan ragukan doa. Oleh sebab itu, saya ingatkan juga teman-teman pelayan. Setiap kita ada doa di tempat ini hari Rabu. Datang ke tempat ini kita doa. Karena kita percaya di dalam doa ada kuasa. Tuhan mau mencurahkan isi hatinya. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami berkat di masa sulit adalah kita harus hidup di dalam perkenanan Allah. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya yang percaya. Katakan amin. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Kalau Tuhan yang sudah menetapkan setiap langkah kita, ayolah, jangan lagi engkau berjalan sendiri, tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau engkau sudah berjalan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka perkenanan Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, perkenanan Tuhan terjadi. Tuhan menyatakan, Tuhan menunjukkan jalan bagimu. Saudara, saya mau bertanya. Kalau saudara mengalami masalah, katakanlah keuangan, saudara lari kemana? Doa dulu atau langsung telepon teman? Bro, pinjam duit dulu. Buat apa? Kos gua udah gak bayar nih, udah 2 bulan bro. Besok saya diusir nih. Bantu dulu. Minggu depan aku ganti. Padahal gak adanya itu minggu depan. 2 bulan baru diganti. Itu pun harus dikejar-kejar dulu ya kan. Ada yang kayak gitu kan. Padahal saudaraku yang terkasih, kalau kita intim dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, maka gak usah engkau pun minjam kemana-mana. Tuhan akan mengarahkan orang untuk menolong. Saudara pernah mengalami itu? Saya pernah mengalami. Tuhan akan menggerakkan orang untuk menolongmu. Yang terlebih dulu yang engkau lakukan, engkau harus intim dengan Tuhan. Selain intim dengan Tuhan, kita juga harus bertobat setiap hari, setiap saat. Ya, dari setiap pelanggaran dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, kita harus yang namanya bertobat, saudara. Dari setiap kesalahan kita. Bertobat, apa yang maksud di bertobat? Berubah. Katakan kanan kirimu, berubah. Iya, jadi Spiderman. Ya. Berubah saudara, berubah dalam arti apa? Hidup kita setiap hari diperbaharui oleh Tuhan.
Karakter kita setiap hari diperbarui oleh Tuhan. Seseorang yang tidak mengalami perubahan hidup ketika berjumpa dengan Tuhan, itu belum sesungguh di hadapan Tuhan. Seseorang yang tidak mengalami perubahan selama dia menjadi orang Kristen, hidupnya begitu-begitu saja, bahkan karakternya menjadi batu sandungan. Hati-hati, ini adalah orang yang belum menjadi murid, hanya pengikut. Kalau pengikut itu maunya enak, dia datang kepada Tuhan, dia hanya meminta pertolongan. Dia datang kepada Tuhan hanya minta permen. Seperti anak kecil. Tetapi orang yang sudah dimuridkan, orang yang menjadi murid Kristus, yang sudah bergaul dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan kehidupannya. Wah, cara ngomongnya, ya kan? Cara ngomongnya, meresponi masalah, cara berbicaranya, itu kelihatan. Kalau dia disakiti orang lain, responnya itu bagaimana, itu kelihatan. Makanya kalau engkau lihat, jangan lihat orang di atas mimbar ini, malaikat semua. Dan bahayanya saudara, setan sekarang pinter. Dia membiarkan engkau main musik, dia membiarkan engkau pelayanan berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia sudah merangkulmu, dia sudah mengambil hatimu. Itu makanya saudaraku yang terkasih, ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa. Kamu gak apa-apa berkhotbah melakukan mukjizat, tetapi kamu tetap hidup di dalam perzinahan. Ada banyak pendeta begitu. Kenapa saudara? Ini adalah orang-orang yang tidak mengalami perubahan di dalam Tuhan. Padahal orang yang mengalami Kristus harus mengalami perubahan di dalam dirinya. Setuju? Hari ini kita harus mengalami perubahan di dalam diri kita. Cara bicaramu perbaiki bro. Kalau kamu bercanda dengan orang, bercandalah sewajarnya. Jangan sakiti hati Tuhan. Kalau engkau nagih hutang atau apapun lah itu, jangan berbuat dosa lah, santai. Lagian Alkitab berkata, kalau engkau meminjamkan uang kepada orang namun itu menimbulkan dosa, udahlah. Mendingan kau ikhlaskan. Alkitab berkata demikian. Makanya kalau saya saudara jemaat, maaf kalau saya mau berkata begini. Nah kalau jemaat itu minta bantu kepada saya, tapi saya selalu menjaga. Saya bilang sama Bu Gembala, udah kasihlah. Kalau ada kasih, nggak perlu mengharapkan kembalikannya. Kenapa? Itu kan jadi problem saudara. Dan saudara tahu, saudaraku yang terkasih, kita pernah meminjamkan uang kepada jemaat. Janjinya 2 bulan, puji Tuhan sudah 3 tahun. Dan itu tidak kelihatan lagi. Sudah nggak tahu kemana. Di Japri lah, di Facebook lah dan sebagainya. Ya dia menganggap kita seperti orang yang tidak kenal. Padahal saudara kasih kita sudah ngomong bahwasanya ini uang untuk bayar anak sekolah ya. Gak apa-apa Pak Gembala, 2 minggu saya ganti. 2 minggu kita tunggu gak ada, 1 bulan gak ada. Ini dan sebagainya. Saya bilang sama istri, udah ikhlaskan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita melatih diri kita untuk menjadi berkat di dalam setiap tindakan, kelakuan, karakter hidup kita. Tidak gampang, tetapi kalau dibiasakan itu akan menjadi karakter. Kalau dibiasakan itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Awal-awal memang pahit, tidak enak. Ya, kalau engkau diajak kemana, diajak ke diskotik atau minum tua dan sebagainya, tolaklah dengan halus. Sorry bro, saya lagi ada acara nih, lagi ada doa. Percayalah kalau kamu bilang lagi ada doa, dia gak akan ngajak lagi. Paling dia bilang begini, wah udah suci kau sekarang ya. Gak usah bilang suci saudara, bilang aja lagi mencoba hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah itu saudara, yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa mengalami berkat di masa sulit adalah tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Kita harus bisa meninggalkan karakter kita yang kekanak-kanakan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya ke-11 berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kita harus menjadi dewasa di dalam sebuah karakter kita kepada Tuhan. Dan tidak akan
Kita tidak akan pernah bisa dewasa kalau kita juga tidak mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita perhatikan anak kecil untuk dia bisa bertumbuh, kadangkala dia jatuh. Kadangkala kepalanya benjol. Itu anak saya kena setrika tangannya lah, kena air panas lah, banyak. Tetapi keadaan itu membuat dia menjadi pribadi yang kuat dan dewasa. Kita bertumbuh di dalam, begitu juga kita di dalam Tuhan. Kita mengalami masalah, jangan pernah taking masalah, tapi ikuti proses itu. Itu akan membuat engkau matang dan menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Kalau engkau menjadi pribadi yang dewasa, engkau tidak gampang ngambekan. Cuma dimarahin dikit gembala, minggu depan gak kelihatan. Gereja yang lebih suci dari itu ada. Gereja yang lebih keren ada, ngapain saya di situ? Banyak orang Kristen begitu, menghindari hal-hal yang membuat dia, yang menegur dia. Dia mencari gereja-gereja yang membuat dia nyaman, yang tidak pernah disentuh karakter buruknya. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan diinabobokan. Namanya gereja jalan-jalan. Ya, akan diinabobokan dan suatu hari menyadari, oh ternyata saya buruk sekali ternyata. Saudaraku yang terkasih, kalau gembala, sesama teman komsel dan sebagainya menegur saudara, terimalah itu dengan lapang dada dan berubahlah. Amin. Sebab orang yang mau ditegur adalah ciri khas orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kita harus meninggalkan karakter kekanak-kanakan kita. Sebab apa? Karakter buruk itu adalah jeratan iblis. Itu adalah jeratan iblis. Ya, sifat dan kebiasaan buruk itu bagaikan ikatan yang melilit setiap kita. Jadi sebenarnya baru kita karakter buruk kita itu adalah sebuah lilitan, seperti ular piton. Dia memang tidak terasa awal-awalnya, tetapi lama-lama jadi karakter. Saudara kalau pernah pacaran lalu pelan ciuman, pegangan tangan, habis itu ciuman, habis itu kemana-mana lagi. Itu adalah jeratan iblis, bro. Dan kamu akan dililit sampai mati di dalam dosa itu. Jangan pernah abaikan hal-hal yang kecil. Karena di hal-hal yang kecil akan menimbulkan dosa yang besar. Amin. Jangan pernah ketika kau berpacaranlah yang kudus. Pegang tangan doang ini. Ciuman doang ini Pak Gembala, nggak apa-apa lah, lagian ini udah zaman di mana sih, emang Pak Gembala hidup di zaman mana sih? Saudara, itu adalah salah satu setan. Itu adalah strategi setan untuk mengikat engkau sehingga kau menjadi pribadi nanti yang akan jatuh di dalam dosa. Mari saya undang seluruh para pemusik boleh maju ke depan. Oleh sebab itu, mari setiap kita boleh memiliki karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, untuk kita bisa meraih berkat Tuhan. Berkat bukan hanya berbicara secara materi, tetapi berkat juga berbicara tentang karakter kita yang baik. Ya, nafas kehidupan, kebahagiaan itu adalah berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu buat sore hari ini.